Pancasila dan kewarganegaraan sebagai syarat lulusan di SMK, SMA maupun SMK. Dan sebelum masuk ke ranah argumentasi kami, izinkan saya menyampaikan setup yang ada pada diri kami. Yang pertama, pemerintah adalah orang yang mengatur jalannya suatu negara atau yang mengatur aturan dari negara tertentu, seperti presiden maupun dari presiden, gubernur, wali kota, maupun dari jajarannya kementerian. Yang kedua, yang PPKN. PPKN adalah pembelajaran dasar yang mengajarkan hak sebagai warga negara dan kewajiban serta sejarah terbentuknya aturan dan dasar negara tersebut. Yang ketiga adalah SMA dan SMK, di mana itu adalah suatu akhir dari pembelajaran dasar sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan. Yang keempat adalah setup kami. Yang keempat adalah jika kita tidak mempelajari PPKN, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah konflik karena kurangnya pemahaman dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dewan Juri melihat jika seseorang tidak memahami cara berwarga negara yang baik, maka negara itu akan hancur karena tidak memahami apa hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dewan Juri memasuki redaksi kami. Yang pertama adalah karena dengan mempelajari PPKN kita dapat mengetahui hak dan kewajiban berwarga negara, dan itu penting bagi setiap individu ataupun masyarakat. Dewan Juri yang kedua adalah agar peraturan negara diketahui dan tidak dilanggar. Jika mereka mengetahui aturan dari suatu negara karena belajar PPKN, nah itu akan membuat warga negara tersebut akan bersatu dan PPKN diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika yang ketiga adalah jika siswa tersebut tidak mempelajari PPKN dan lulus SMA, bagaimana siswa tersebut melanjutkan hidupnya? Karena dengan PPKN kita sebagai warga negara mengetahui hak dan kewajiban kita setelah lulus sekolah sebagai orang dewasa yang mengerjakan pekerjaan dan jalannya kehidupan kita sehari-hari. Dewan Juri melihat status quo ketika mereka lulus tanpa mempelajari PPKN itu akan berdampak buruk. Dewan Juri karena di PPKN menjelaskan cara berwarga negara dan aturan yang dibuat, dan contoh ketika kita dewasa kita pasti akan membayar pajak dan PPN dari negara, sehingga itu hak kita, hak yang akan diberikan, hak yang kita berikan kepada negara. Dan yang kedua, hak yang diberikan negara kepada kita adalah ketika mereka memberikan kita fasilitas negara. Yang kami memiliki beberapa poin argumentasi dalam diri, yaitu poin A, mengapa pemerintah harus mewajibkan mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan sebagai syarat lulusan di SMA. Poin 1, mata pelajaran Pancasila kewarganegaraan adalah fondasi suatu negara. Dan yang kedua, apa maknanya siswa SMA dapat mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan yang kedua, mereka akan jauh lebih sejahtera. Saya bangga di pihak proposisi. Oke, baik, terima kasih kepada Info. Selanjutnya saya persilakan kepada tim kontrak bicara pertama. Baik, saya persilakan. Debat akan diselenggarakan dalam 3, 2, 1. Dewan Juri Hormat, masa perdebatan kita kali ini pemerintah harus mewajibkan mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan sebagai syarat kelulusan di SMA atau SMK. Dewan Juri Hormat didasarkan terintegritas dalam argumentasi proposisi. Tapi sebelum memasuki ranah argumentasi, dua setup kami sini. 1. Apa itu mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan? Yaitu pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya terdapat pembelajaran tentang undang-undang atau peraturan yang ada di Indonesia serta sejarah bagaimana pada akhirnya Indonesia ini merdeka. Adapun 2, apa itu syarat kelulusan SMA? Yang dimana ialah suatu program yang dimana itu menjadi akumulasi kelulusan seorang siswa untuk lanjut ke perguruan tinggi. Tapi apa permasalahan kita kali ini, Juri? Yaitu masih banyak anak bangsa Indonesia seperti siswa SMA atau SMK itu tidak terlalu jiwanya tidak terlalu demokratis, sehingga pada akhirnya lahirlah masa perdebatan kita kali ini. Tapi apa, Juri? Mereka mengatakan bahwa dengan siswa mempelajari mata pelajaran kewarganegaraan dan atau PKN itu akan mereka akan mematuhi aturan tersebut. Tapi apa landasan mereka? Tapi apa landasan saudariku? Jika siswa belajar PKN itu dapat atau paham baik menjalankan tugas mereka dengan baik. Karena mari lihat di status quo sekarang, warga negara Indonesia sendiri yang melanggar aturan tersebut, contohnya korupsi. Dewan Juri Hormat.
Oleh karena itu, mari lihat di status quo anak-anak SMA atau SMK pun itu walau mapel yang ia pilih tidak ada di dalamnya mata pelajaran PKN, akan tetapi yang dimana sekarang itu sudah kurikulum merdeka, akan tetapi mapel PKN itu tetap ada Juli, sehingga pasti rasa nasionalisme dan demokrasi anak SMA atau SMK itu tetap ada. Oleh karena itu, Dewan Jualan Terhormat, satu, mengapa pada akhirnya pemerintah tidak harus mewajibkan mapel pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan sebagai syarat kelulusan di SMA atau SMK? Karena A, kepintaran seseorang itu tidak dapat diukur dari satu mapel. Contoh, ia menekuni suatu bidang yaitu matematika atau agama, tidak mungkin dong ketika ia pandai atau berkuasa di bidang matematika atau agama tersebut, sehingga itu tidak bisa menjadikan ia lulus karena nilai PKN mereka atau kewarganegaraan mereka itu rendah Juli. Adapun B, mapel PKN itu sudah ada atau memang diwajibkan dalam suatu pembelajaran atau instansi sekolah agar adanya rasa nasionalisme dari siswa tersebut. Akan tetapi Dewan Jualan Terhormat yang tidak etis rasanya jika itu diharuskan untuk menjadi syarat kelulusan suatu siswa. Oleh karena itu, dua, mengapa pada akhirnya hal ini diterapkan? Jika pada akhirnya hal ini diterapkan oleh pemerintah, karena A, para siswa atau siswa SMA atau SMK itu akan terhalang kelulusannya dikarenakan apa Juli? Karena suatu hal yang seharusnya tidak terlalu penting. Karena apa? B, ada siswa yang dari sejak ia SMA atau SMK itu ia sudah menyiapkan jurusan atau apa yang ia ambil Juli, sehingga pastinya ia akan menekuni suatu bidang yang nantinya akan melanjutkan kemana arah perguruan tinggi mereka. Lagi pun Juli, jika pada akhirnya ini diterapkan, maka akan mempersulit siswa itu sendiri. Karena apa? Contoh, ia memang betul-betul tidak terlalu menguasai mapel PKN, tetapi ia dipaksa oleh pihak sekolah itu untuk paham secara detail bagaimana pembelajaran PKN itu. Oleh karena itu, Dewan Jualan Terhormat, kami mau syarat kelulusan itu dari akumulasi nilai semua. Dan itu saya menamai silakan kepada info pembicara kedua. Saya ingin kembali waktu yang menjadi 20 detik. Baik, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan juri yang pertama, sebelum memasuki ranah argumentasi utama saya memiliki respon dari apa yang telah dikatakan oleh pembicara satu mereka. Yang pertama, mereka membicarakan mengenai korupsi. Juri pantai ini menandakan bahwasanya orang tersebut atau orang aktor yang korupsi tersebut ini tidak mengetahui apa kewajiban dia sebagai warga negara. Itu menandakan bahwasanya aktor tersebut ini yang korupsi ini bukannya melanggar sebuah kewajiban dia, bukan melanggar kewajibannya sebagai warga negara, bukan. Baik, yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya ini akan terhalang kelulusannya Juri. Baik, kami amini bahwasanya ini akan menghalangi kelulusan siswa SMA atau SMK tersebut. Tetapi Juri, perlu kita ketahui saudariku bahwa PKN adalah pembelajaran yang utama karena itu yang mereka terapkan dalam kehidupan seperti norma dan hak kewajibannya. Baik, kami amini ini akan membuat kelulusan mereka terhambat, tetapi bukankah ini akan melatih siswa itu untuk bagaimana caranya agar mereka dapat memperbaiki nilai pembelajaran PPKN mereka untuk kelulusan mereka, bukan? Ini akan membantu siswa tersebut untuk lebih belajar atau berpikir kritis, bukan? Baik, masuk ke ranah argumentasi utama saya. Poin A, mengapa pemerintah harus mewajibkan
materi tersebut. Misalnya seperti kewajiban kita sebagai warga negara yang harus membayar pajak, yang harus menjaga fasilitas negara dan lain sebagainya. Dan hak kita sebagai warga negara yaitu seperti pemilihan suara dan lain sebagainya di wajiban yang terhormat. Bagaimana jika siswa tersebut tidak mengetahui bahwasanya saya bisa memilih, saya bisa saya mempunyai hak suara loh. Bagaimana dengan orang yang tidak paham akan hal tersebut? Pastinya mereka akan terus tidak mengetahui bahwasanya mereka mempunyai hak itu di wajiban yang terhormat. Atau B, negara akan jauh lebih sejahtera. Mengapa? Sebab dengan siswa-siswi penerus bangsa mengetahui dan menanamkan pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan di dalam diri mereka, mereka akan menerapkan perdamaian sebagai warga negara, bukan karena mereka akan menerapkan perdamaian sosial dan pastinya ini akan di masyarakat ini akan sangat berdampak positif. Mengapa? Mereka mengetahui bagaimana cara mereka bersosialisasi dengan contoh kecilnya seperti dengan tetangga-tetangga mereka, karena mereka sudah memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Pancasila atau sebagai warga negara yang terhormat. Baik, nantinya tim kontra akan hadir dengan mengatakan bahwasanya tidak perlu kita hadirkan mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan ini sebagai syarat kelulusan di SMA dan SMK. Tetapi di sisi kami menjadikannya itu agar siswa dan siswi bisa menerapkan kepada diri mereka dan mereka dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat menjalankan kewajibannya. Baik, bangga menjadi tim protes. Baik, saya persilahkan kepada tim Kona untuk membicarakan dulu. Saya ingatkan kembali 5 menit 20 detik. Baik, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan juri yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Juri, mosi kita kali ini yaitu pemerintah harus mewajibkan mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan sebagai syarat kelulusan di SMA atau SMK sederajat. Juri, 2 respon bidasar kami di sini. Poin A, lawan berpikir dari pembicara pertama mengatakan bahwa mata pelajaran PPKN tidak dijadikan mata pelajaran PPKN jika tidak dijadikan syarat bagi kelulusan SMA atau SMK sederajat, pelajar akan tidak tahu bagaimana masa depan mereka ke depannya. Juri, sejujurnya saya sangat tersinggung atas dalil yang lawan berpikir katakan yang dimana mata pelajaran PPKN sendiri yang mengajarkan bahwa pendidikan itu sangat penting
Silahkan. Bagaimana kamu mengatakan bahwa hanya pelajaran favorit, sedangkan PPKN adalah pelajaran yang penting dari semua pelajaran, karena itu mengajarkan kita sebagai warga negara yang baik. Bagaimana kamu berada di suatu negara ketika kamu tidak mengenal aturannya? Baik, jadi kami telah mengatakan bahwa debat itu bukan hanya tentang seni dalam berbicara, tapi seni dalam mendengarkan. Kami dari tadi mengatakan bahwa kami tidak menghilangkan kewajiban seorang pelajar untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan, tapi kami menganggap bahwa jika dijadikan patokan untuk kelulusan itu sangat buruk, kami mau syarat kelulusan itu akumulasi dari semua mapel tanpa melihat satu mapel saja, karena tidak adil rasanya itu syarat kelulusan itu hanya berfokus pada satu mapel. Baik, tadi masuk ke poin B, pemahaman pelajar yang stuck di satu sisi saja. Maknanya, seorang pelajar bersekolah karena diperuntukkan untuk mencari ilmu seluas-luasnya. Jika mereka hanya disudutkan pada satu pemahaman saja, yang dimana itu adalah syarat untuk kelulusan mereka pastinya akan fokus pada satu sisi tersebut, seperti mata pelajaran PKN, yang dimana pelajaran ini seharusnya mereka yang dimana seorang pelajar itu seharusnya mereka mempelajari semua mata pelajaran tersebut tanpa adanya keterpaksaan sebagai persyaratan lulus juri. Jika seorang pelajar itu hanya stuck di satu sisi saja, pemahamannya hanya stuck di satu sisi saja, sedangkan bangsa Indonesia ini kita memerlukan adanya peningkatan bagi seorang pelajar untuk menghadapi globalitas yang lebih lanjut, juri. Baik, kami tekankan sekali lagi, kami mau syarat kelulusan itu akumulasi dari semua mapel tanpa melihat satu mapel saja, karena tidak adil rasanya jika syarat kelulusan itu hanya berfokus pada satu mapel. Baik, bangga di pihak oposisi. Baik, terima kasih. Bicara kedua, selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara ketiga dari tim Pro. Pembicara ketiga dari tim Pro. Kembali mengingatkan waktu 5 menit. Perdebatan akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat. Sebelum itu saya akan membidas apa yang telah himbauan rekan. Penjelasan mereka mengatakan bahwa tidak etis jika nilai mereka dilihat hanya dari nilai PPKN saja. Dewan juri, kami bukan berarti kami tidak memedulikan nilai yang lain. Kami hanya ingin para siswa tahu bahwa mereka ini hidup di Indonesia yang dimana ini adalah negara demokratis. Dewan juri, baiknya Dewan juri, Dewan juri yang terhormat, mengapa ini baik di sisi kami? Karena pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan adalah pelajaran penting yang dimana kita sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya memahami pelajaran ini, yang dimana telah diajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dan peraturan negara. Dewan juri, mengapa ini buruk di sisi mereka? Karena mereka tidak mempelajari PPKN ketika mereka lulus SMA, mereka akan dihadapkan oleh aturan negara dan norma-norma yang ada sehingga mereka akan menjadi warga negara yang baik. Dewan juri yang terhormat, bukan berarti kami tidak memberikan nilai-nilai pelajaran yang lain. Kami hanya ingin siswa dapat memahami tentang aturan-aturan negara dan norma-norma negara. Dewan juri yang terhormat, kami tidak melarang siswa tersebut untuk mempelajari hal lain, mata pelajaran lain. Kami hanya ingin siswa yang serius dengan mengetahui apa itu norma-norma agama, hak mereka sebagai warga negara, dan peraturan-peraturan yang ada di negara. Dan yang kedua, mereka mengatakan kami menyebutkan satu mata pelajaran dan hanya stuck di satu sisi saja. Padahal kami sama sekali tidak pernah menyebutkan mata pelajaran.
dan mata pelajaran yang ada. Kami hanya ingin para siswa bisa belajar tentang aturan-aturan negara dan hak kita sebagai warga negara, karena kita hidup di Indonesia di mana ini negara demokratis. Dan yang ketiga, akumulasi hanya di satu mapel. Bukankah ini akan membebani siswa, membebani siswa itu sendiri, bukan secara langsung? Kamu mengatakan, baiklah dari Juli, saya tegaskan kembali bahwa mengapa pemerintah harus mewajibkan mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan sebagai syarat kelulusan di SMA dan SMK. Maka pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan adalah fondasi suatu negara untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Mata pelajaran ini adalah investasi bagi siswa dan siswi pelajar yang sebagai warga negara. Jika pemerintah mewajibkan hal ini, pastinya akan menjadikan siswa yang awalnya tidak begitu tertarik dan tidak menanamkan pengetahuan Pancasila dan kewarganegaraan dalam diri mereka, otomatis mereka akan berusaha sebab ini menjadi syarat untuk kelulusan mereka. Contoh, ketika kita naik motor, atau berkendara, itu memiliki aturan yang ada di PPKN. Lalu bagaimana caranya mereka tidak mempelajari hal tersebut jika mereka tidak mengetahuinya? Bangga menjadi pihak oposisi. Saya kepada kontra penjelasan saya kembali 5 menit 20 detik. Baik. Sebuah pertanyaan atau hal yang keliru akan memiliki integritas pada argumentasi pertama saya. Memulai debat dalam 3, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang adil dan bijaksana, rekan berpikirku dari tim 1 serta lawan berpikirku yang hebat dari tim 3. Sebelum melangkah jauh ke argumentasi kami, mari lihat terlebih dahulu rekor kami. 1. Mapel PKN. Ketika saudari mengatakan bahwa mapel PKN adalah fondasi bagi suatu negara, kami mengamini akan hal tersebut. Tapi juri, di sisi kami tidak akan merupakan mapel PKN atau kami tidak akan menghilangkannya. Kami mewajibkan mata pelajaran Pancasila, tapi itu bukan sebagai syarat kelulusan. Itu nanti akan saya jelaskan di argumentasi saya. Pun 2, kamu mengatakan bahwa kalian mengatakan bahwa itu hidup di negara Indonesia pada masa sekarang. Tapi kalian tidak pernah berpikir bagaimana kemungkinan yang akan datang di masa depan ketika rezeki kalian mungkin akan berada tidak hanya di negara Indonesia tersebut, akan ada berada di negara lain. Sehingga pada akhirnya ketika kamu hanya berfokus kepada satu negara saja, saya rasa itu akan buruk pada akhirnya, juri. Semuanya akan saya jelaskan. Maka dari itu mari masuk ke argumentasi utama saya. A. Kenapa ini tidak diwajibkan? Juri, pahami, ketika ini diwajibkan sebagai syarat kelulusan, maka akhirnya akan banyak siswa yang tidak lulus atau tinggal kelas. Karena apa? 1. Minat seseorang itu tidak semua sama. Sederhananya begini, Nanda itu suka berpintar di bidang seni, tapi standar lulus SMA-nya itu ia harus pintar PPKN, sehingga ia harus merelakan kegemaran dia dalam seni. Dia terus belajar semua mapel, tetapi dia hanya berfokus pada PPKN karena itu adalah standar kelulusan SMA dia. Padahal itu bukan minat dia. Lama-kelamaan dia akan merasa capek, merasa jenuh karena 1, ia akan berfokus pada satu bidang saja, yaitu pembelajaran PPKN. 2, itu bukan minat dia. Lalu pada saat ujian, lalu pengumuman kelulusan, nilai dari semua mapel dia tinggi, tapi nilai PPKN dia buruk. Pada akhirnya apa? Karena standar lulusnya harus pintar
memilih untuk menyontek saja. Bukankah itu akan memperburuk dia tidak jujur karena dia mendapatkan nilai bagus, tapi itu adalah hasil yang tidak jujur, sehingga pada akhirnya di sisi kamu itu akan jauh lebih buruk, bukan? Pun B, kami mewajibkan PPKN, tapi itu bukan syarat kelulusan, karena kami syarat kelulusan itu tidak hanya tentang PPKN saja, tapi bagaimana sifat kamu di sekolah, bagaimana nilai kamu yang lain. Ketika syarat kelulusan itu PPKN, maka saya rasa itu tidak akan baik pada akhirnya, karena kapasitas setiap individu itu berbeda, tidak semua minat orang itu sama, dan kemampuan seseorang itu berbeda. Di sisi kami mau syarat kelulusan itu adalah akumulasi dari semua mapel tanpa melihat satu mapel saja, karena seperti yang tadi kami katakan, tidak ada alasannya jika syarat kelulusan itu hanya berada pada satu mapel saja. Pun di sisi kami mewajibkan mapel PPKN. Kami mengamini mapel PPKN itu adalah fondasi suatu negara. Tapi itu kan tidak akan menjadikan dasar syarat kelulusan, karena ketahuilah syarat kelulusan itu tidak hanya pada bagaimana pola pikir kamu, tapi bagaimana sifat kalian di sekolah, bagaimana akhlak kalian kepada guru, sehingga di sisi kami mewajibkan PPKN itu akan membantu untuk memperbaiki akhlak kalian, dan pada akhirnya itu bukan syarat kelulusan. Karena apa? Setiap kapasitas individu itu berbeda. Sekali lagi kami menekankan, kami mau kelulusan itu akumulasi dari semua mapel tanpa melihat satu mapel saja, karena kapasitas setiap individu itu berbeda, dan pada akhirnya mari berdiri bersama kami. Sekian dan terima kasih. Saya persilahkan kepada pembicara kesimpulan dari tim kontra. Kembali saya kasihkan waktu 2 menit 20 detik. Argumentasi penyimpul akan saya mulai dari hitungan 3, 2, dan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan hormat selamat datang di dunia penyimpul pihak oposisi, yang dimana saya akan menegaskan ulang beberapa argumentasi pihak oposisi. Tapi sebelum itu, mari lihat kelemahan lawan. Sedari tadi mereka mengatakan bahwa siswa akan mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Tapi saudariku tidak menjelaskan sedari P2 hingga P3 mereka bahwa contoh apa yang betul-betul menjadikan anak SMA atau SMK itu ketika mapel PKN menjadi syarat kelulusan itu yang akan menjadikannya melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sebetul-betulnya. Adapun 2 Juli, mereka mengatakan atau mengamini bahwa pemerintah itu harus menjadikan mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan sebagai syarat kelulusan di SMA atau SMK. Tapi saudariku tidak memberikan gambaran kepada kami semua bagaimana mekanisme syarat tersebut, karena pada akhirnya ini menurutnya menjadi syarat utama kelulusan siswa, bukan? Oleh karena itu Juli, adapun dua poin kemenangan kami. 1, kami ingin syarat kelulusan siswa atau SMK itu dari akumulasi nilai semua mapel tanpa berpatokan pada satu nilai mapel. Dan 2, di sisi kami ingin agar anak bangsa Indonesia, terutama SMA atau SMK itu menjadi orang betul-betul dapat memahami masing-masing atau menguasai seluruh bidang pekerjaan dan teknologi tanpa adanya hambatan. Dan ketiga, kembali kami tekankan Juli P1 hingga pembicara ketiga, kami mengatakan bahwa semua mapel PKN atau Pancasila itu adalah mapel yang harus tetap ada pada proses pembelajaran, terutama di kurikulum Merdeka, yang dimana ada beberapa bagan-bagan mapel yang dipilih, akan tetapi situ di dalamnya tetap ada mapel PKN Juli, yang dimana proses tetapi itu bukanlah syarat kelulusan utama. Itu adalah hal yang sedang dinotis oleh saudariku dari proposisi. Dengan itu dan curhat hormat, dengan tegas dan lugas saya tekankan, kami bangga di pihak oposisi. Sekian, terima kasih. Baik, saya persilahkan kepada pembicara kesimpulan dari tim Pro. Kembali kasihkan 2 menit 20 detik. Pidato kemenangan hasil adalah 3, 2, 1. Dengan juri yang terhormat, sekarang kita akan menuju pada kita kali. Kami akan menyampaikan kesimpulan dari perdebatan dari pihak pro dan apa kelemahan dari tim lawan dan mengapa tim kami yang akan memenangkan perdebatan kali. Yang pertama, Dewan Juri, mengapa tim kami akan memenangkan perdebatan kali ini? Yang pertama, kami menjelaskan seluruh kewajiban siswa ketika mereka diwajibkan mempelajari mata pelajaran PPKN. Dan yang kedua, Dewan Juri, goals kami tercapai dengan argumentasi yang kami bawakan. Dan yang ketiga, Dewan Juri, kami
siswa dengan belajar dengan diwajibkan belajar PPKN, mereka akan menjadi warga negara yang baik. Dan mengapa saudariku dari tim kontra akan kalah pada perdebatan kali ini? Yang pertama, mereka terlalu berputar-putar dan mengkhawatirkan bahwa bagaimana dengan cara berpikir dan pandangan seseorang. Memang itu beda dengan ini, tetapi ini adalah PPKN, cara mereka menjadi warga negara yang baik. Bagaimana mereka akan bisa jika menjadi warga negara yang baik saja tidak bisa. Dan yang kedua, dewan juri. Kemampuan mereka mengatakan kemampuan seseorang itu berbeda-beda, dan tetapi dari pembicara yang satunya juga mengatakan bahwa mereka ini jika akumulasi semua mapel, bukankah itu akan lebih sulit dewan juri jika akan lebih sulit dewan juri jika diakumulasi dari semua mapel kelulusan, bahwa ini kami mewajibkan PPKN sebagai syarat kelulusan, karena dengan ini siswa SMA dan SMK akan menjadi warga negara dan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Kami bangga memihak proposisi.